Jadi kalau buat bahayanya ya, ini sebenarnya bisa jadi dua pembahasan menarik ya. Tapi mungkin pertama kalau bahaya ke user itu sebenarnya kita mungkin harus kajian lebih dalam. Tapi memang kaki kita berubah gara-gara sepatu. Jadi lebih narrow gitu dan jempol sama telunjuk kaki itu biasanya lebih ngerapat. Itu satu ya. Tapi kalau in different way gitu kita ngelihatnya bahaya bagi sepatu kalau nggak dipakai gitu ya. Nah ini ada pembahasan menarik nih. Jadi sepatu itu kalau nggak dipakai itu sudah keniscayaan akan rusak ya. Kalau sneakers itu banyak yang jadi bubuk, jadi biskuit ya, tinggal dicelup sama susu terus kita makan gitu ya. Nah kalau sepatu kulit juga masalahnya sama, bisa jamuran. Ini kenapa? Dua hal ini disebabkan oleh humidity di Indonesia itu berbeda dengan di barat. Ya sebenarnya di barat juga bisa terjadi, cuman lebih kecil lah. Itu resikonya dibanding sama di negara-negara seperti kita. Nah, terus mungkin sebenarnya kasusnya sama dengan kita itu adalah Jepang. Jadi somehow kita dengar dari Sapir kemarin ya, salah satu leather care dari Singapura ya, CEO-nya datang. Dia cerita kalau di Jepang juga ada masalah yang sama untuk seperti ini, terutama yang mold ya, karena iklimnya itu membuat pertumbuhan jamur itu mudah sekali, terus juga pengembangbiakan dan penyebaran sporanya si jamur itu juga lebih gampang gitu. Jadi memang ini resiko sepatu ketika nggak dipakai, baiknya sering-sering, tapi kalau udah sering dipakai kita bisa menghindari dan meminimalisirnya. Kayak crumblingnya ini nih, kita bisa minimalisir nih dengan sering-sering dipakai itu sih. Nah karena kita nggak mungkin dong menjaga humidity dengan daya dan upaya, apalagi kalau gajinya UMR. Nah itu di sepatu kulit. Nah ini sebenarnya lebih gampang. Tadi saya sempat notice Sapir, jadi di sana juga ada salah satu produk Renomat namanya, itu cleaner. Sebenarnya gampang ngilangin jamur ini, cuma diaplikasiin aja bisa ketarik sampai ke akar-akarnya, jadi bisa clean. Tapi sebenarnya ya kalau pengalaman gue pribadi ada yang lebih buruk dari dua ini, tau nggak apa? Rayap. Oh iya benar. Oh sepatu bisa dimakan rayap? Bisa dong. Gue pernah beberapa sepatu dimakan rayap. Nah jadi kesimpulannya apa? Semuanya baik-baik saja, enggak ya. Jadi kalau kalian punya sepatu, jangan dibikin mubazir, ditaruh begitu aja karena bakal rusak. Dipakai aja. Dipakai. Iya. Tuh, ini soalnya penyakitnya cewek biasanya. Kalau termasuk aku ya, kalau cewek-cewek lihat sepatu kan bukan berdasarkan desain. Terkadang kan lucu dulu nih dari jauh nih, lucu, harganya pas, beli gitu. Padahal nggak tahu secara kualitas oke apa enggak, terutama di online ya. Biasanya kita tertipunya banyaknya di online ya gitu. Oh murah nih, oke di review sama yang bagus, bla bla bla. Dan akhirnya menumpuk sehingga nggak terpakai tuh, benar gitu. Dan mungkin kalau tadi yang selain ada tips nggak sih, Dim, buat kalau yang tadi berjamur, kalau tadi kan pakai alat gitu ya. Selain dipakai mungkin harus apa rajin-rajin dibersihin atau gimana? Oke. Nah kalau buat ini ya, dibersihin ya udah termasuk ya, makanya kita juga sempat kerjasama dengan salah satu merek shoe care juga ya untuk pembersihannya, biar apa? Biar umurnya lebih panjang, nggak cepat kotor gitu ya. Kayak gitu aja. Kalau enggak mungkin ada beberapa tahap perawatan kalau buat kulitnya, buat nourish dikasih nutrisi gitu sih kulitnya. Kayak gitu sih. Jadi bisa dihindarkan. Selama kalian beneran pakai itu pasti terhindarkan kok. Karena kalau kita pakai pasti dirawat. Seperti body pack juga, kalau dipakai rusak iya pasti. Tapi kan ada perawatan ya, di reparasi, betul? Betul dong.